aja, tapi emang bener biasa aja. Soalnya gini, biasa aja tuh maksudnya bukan berarti biasa aja, enggak. Kalau membuka hati udah pasti, tapi kan untuk menikah kedua kalinya enggak, udah pasti enggak seperti menikah pertama kali gitu. Akan berbeda. Jadi biasa ajanya itu kayak ya udah, gue punya anak cewek yang dibilangin kecil juga enggak, tapi dibilang dewasa juga belum. Jadi tetap menjalani kehidupan secara pribadi dan sambil membesarkan anak, sambil open heart juga. Cuman kapan itu terjadi ya biarlah waktu yang akan menjawab. Gitu sih, biasanya begitu. Nah, gitu. Kalau misalnya sekarang melihat Uci, kan udah 10 tahun nih sama kakak, Mm-mm. dari 3 tahun lah tadi Mm-mm. bilang seperti yang Mm-mm. 3 tahun, kemudian sekarang usia sudah 13. Mm-mm. Nah itu gimana sih rasanya membesarkan seorang anak perempuan sebagai seorang single parent, apalagi seorang papa ya? Mm-mm, Bapak. Nah itu gimana sih? Memang agak rare orang tua khususnya laki membesarkan anak perempuan, agak rare. Tapi bukan nggak ada. Eh, Kebetulan satu ini darah daging gua, yang kedua ibunya juga udah nggak ada. Eh, gua orangnya gini sih, apa ya, kayak gua orangnya tuh nggak meratapi apa yang sudah terjadi, tapi gua lebih menjalankan yang terbaik ke depannya. Contoh misalnya gua dalam hal eh, kerjaan gua berakting, ya udah ada kerjaan gue selesaikan dengan baik. Nah, gue punya Cila yang dalam fase udah divorce dan masih kecil, gue juga akan melakukan yang terbaik. Kan itu juga darah daging gue gitu. Maksudnya jangankan pekerjaan atau anak gue, hewan piaraan gue aja gue lakukan yang terbaik gitu. Jadi gue tuh kalau dibilang gimana ngurusin Cila, ya pasti kita akan mengantarkan anak kita sampai ke pelaminan nanti lah ya. Entah itu cowok entah itu cewek, maksudnya gitu. Bikin yang terbaik aja, yang dari versi yang kita punya gitu. Yang kita bisa juga. Versi terbaik dan versi yang seorang Samuel Rizal bisa sebagai papa ya, salah Iya. satunya yang rare untuk menjadi anak perempuan itu gimana sih Fer? Oke. Gue sih yang nomor satu ya, attitude dulu kalau gua. Karena attitude lo baik, lo akan kepake di mana-mana. Lo pintar, lo ranking 1, tapi attitude lo 0, kayaknya lo juga nggak bakalan kepake di dunia kerja suatu saat nanti. Udah goblok, attitude 0, ya udah tambah lagi gitu. Cuman kalau attitude lo baik, lo bisa masuk kemana-mana, bisa ngeblend ke mana-mana dan ke siapapun. Lo bisa membawa diri dengan baik. Ya lo nggak usah ranking 1, lo nggak usah profesor. Lo goblok-goblok dikit juga masih ketolong gitu. Asal lo punya sesuatu yang lo kuasain gitu. Kan gue juga nggak akan ada selamanya buat Cila gitu. Jadi attitude itu menurut gue number 1 dulu. Oh dari hati, karena kan anak perempuan itu biasanya sama seperti Mm-mm. perempuan juga, sama Mm-mm. pasangan kan, cara itu kuat gitu. Nah kebetulan gue orangnya gini, lembut, tapi kalau udah soal yang saklek, gue nggak akan menurunkan kesaklekan gue gitu. Misalnya nggak sopan sama orang tua misalnya gitu. Gitu. Misalnya dia turun mobil yang harusnya say hi ke om tante, hai om tante, ini langsung melengos. Itu nggak akan gue turunkan kayak, oh nggak apa-apa deh anak gue, dia masih kecil. Enggak, ada orang itu, salam dong, paling nggak say hi gitu. Akan gue lakuin gitu. Contoh analogi gitu. Nah itu kan berlangsung dan berentet ke semuanya itu nanti gitu. Apa yang paling pas dari seorang Samuel Rizal untuk seorang Uci? Ini dunia bukan dunia yang selalu baik-baik saja. Virgo. Emang iya ya? Oh iya. Iya ada lagi Virgo.
Oh ya udah, gue nggak maksud kopi, tapi ya karena gue sebagai orang tua menjalani di dunia ini nggak selalu baik-baik saja, jadi ya sekalipun sekarang masih ABG, sampai nanti pun udah di dunia kerja, ya tanamkan hal itu. Dudu nggak akan ada buat Cila terus, dan dunia ini tidak selalu baik-baik saja. Jadi harus berjuang selalu gitu aja. Di usia ABG ini apa yang rasa mulai rasa perbedaan dari seorang anak-anak kalau Ya, udah beranjak gede kan beda. iya paham. Udah punya dunia sendiri sih karena udah agak gede tapi belum gede gitu. Jadi kayak nggak bisa ditanya tuh, harus diem, nanti dia akan ngomong dengan sendirinya. Terus ya cenderung punya dunia sendiri, judes dan jutek. Jadi kalau kita ngedonder terus dia malah makin marah. Jadi ya kasih space aja. Kasih space, cuman tetap kasih pendidikan yang baik. Jadi nanti kalau lagi diem pun dia akan ngomong dengan sendirinya. Dilepas bahaya Iya, orang tua yang ikut. something like that. Nah cukup gitu dah. Nah, kalau untuk waktu sehari-hari digabungkan dengan penghasilan, kemudian digabungkan dengan pekerjaan, itu ada yang berubah nggak sih Kak? Apalagi dengan sistem tadi. Mungkin kalau merasa mulai terlalu sibuk, Oh, oke. akan berpuas. Kalau monitoring, gua nggak putus. Walaupun gua kerja, walaupun mata gua tidak ada melihat Cila, tapi gue monitoring via handphone dia atau via mbak yang nemenin gitu. Bukan berarti gue tidak peduli, tapi ya bagaimana? Gue kan dua badan jadi satu. Gue harus jadi bapak dan ibu dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau gue lagi melakukan tugas gue yaitu bekerja, gue nggak lepas monitoringnya ke Cila gitu. Gitu. Kesulitan terbesarnya apa sih sebagai seorang ayah itu? Dari segala aspek ya. Mungkin bukan ke anak perempuan, mungkin ke anak yang ABG yang dibilangin udah tahu dunia juga belum, dibilangin masih kecil juga enggak. Tapi kan anak-anak segitu kan suka ngeyel, sotoy dengan pemikiran mereka masing-masing. Kita juga nggak mungkin jadi orang dewasa yang seakan-akan tahu semua, enggak. Cuman ya itu yang gue bilang sih, pendidikan non formal yang kayak attitude, kesopanan dan lain sebagainya itu harus diajarin sih supaya nanti dia beranjak dewasa dia akan tahu bagaimana harus bersikap. Gitu sih, gue tuh nggak ada eh, bikin buku parenting harus gini harus gitu, enggak. Karena menurut gue kalau lu sopan, jaga kesopanan dan attitude lu bagus, lu kemana-mana kepake sih gitu maksudnya. Lu nggak songong, ya itu kan itu kan dalam lingkaran attitude semuanya gitu sih kalau gua. Nggak neko-neko dan nggak perlu ribet-ribet textbook gitu. Kamu bilang kalau Sila sudah punya dunia sendiri. Mm-mm. Udah susah diajak lagi atau gimana? Iya lumayan, ya itu termaksud. Udah susah diajak pergi, cuman kalau emang waktu keluarga ya ada kalanya dipaksa sedikit. Dipaksa tuh maksudnya dikasih pengertian, hey halo, Cila hidup nggak sendiri loh. Iya ada sekolah, iya dia kan atlet pelajar, student athlete. Nggak olahraga terus, hey hello ada family time loh gitu. Olahraga itu semua dipahami dari anak ya. Karena kayaknya hobinya sama. Dia bisa basket apa dia? Basket. Dia perenang sih sama polo air. Mm-mm. Bukan gitu, maksudnya gua ini di era digital ini, kalau kita biarin generasi di bawah kita dilepasin screen time gitu, kayaknya bukan ide yang bagus untuk generasi selanjutnya gitu. Nah, gaya-gaya ortodoks dan zaman dulu tuh kayaknya harus tetap kita tanamkan, art sama olahraga. Art nih banyak ya, ya acting, ya musik, ya melukis, apapun itu, ya menari, apapun itu. Jadi gaya ortodoks, art sama berolahraga itu kayaknya from time to time harus ditanamkan deh ke generasi di bawah kita. Kalau Sila sport science itu artinya apa? Kalau melihat latar
dulu piano, tapi sejak dia udah fokus di dunia atlet pelajar, ya jadi dikorbanin pianonya walaupun gua kurang puas akan hal itu, cuman ya kalau sampai dia nggak mau, ya nggak perlu ada pemaksaan yang kayak gimana-gimana juga sih. Yang penting ada satu yang dia jalanin dan kuasain. Kuasain ya, bisa sama kuasain tuh beda loh, gitu. Dia, oh artnya, ya enggak menuju menguasai, cuman dia mau fokus ke renang sama polo air, ya paling enggak ada yang dia kuasain gitu loh, maksudnya. Nah, sebagai papa ya, sebagai ayah kayak tadi kakak sempat bilang di sudah bukti ayah itu adalah cinta pertama anak perempuan. Mm-mm, Nah sekarang kan kakak juga secara perempuan, mm-mm, soal cowok yang mau deketin usia sudah 13 mungkin mm-mm, sudah mulai mengenal rasa suka, mm-mm, kalau menurut kak Samuel gimana? mm. Kebetulan memang ada yang sedang jalan Wah, dan memang gua cukup mengokekan karena gua kenal anaknya dan gue juga kenal orang tuanya dan berjalan dengan baik. Jadi menurut gua nggak ada sesuatu yang harus dilarang, tapi ya tetap dipantau aja gitu aja sih. Ya mungkin protektif itu akan keluar dengan sendirinya insting apabila kita nggak kenal anaknya, kita nggak tahu backgroundnya kayak orang tuanya gitu kan. Nah ini kan kenal dua-duanya, jadi menurut gua protektifnya ada, tapi maksudnya minimal lah jadinya, gitu. nah tadi kak Samuel bilang mendidik dalam perjalanan hidup. Ada bilang kayak papa tidak akan selalu, dulu tidak akan selalu sama Sila. Mm-mm, Soal didekati laki-laki, mm-mm, apalagi dengan dunia yang semakin menyeramkan. mm-mm, paham. Kalau dari kan seperti apa didikannya? Ya, gue nggak bisa ngomong lebih jauh karena saat ini dia ada teman yang gue cukup kenal dengan anaknya dan cukup kenal orang tuanya. Jadi menurut gue nggak mau ngomong lebih jauh karena sampai sekarang gue masih secure akan hal itu gitu. Ya kalau nanti misalnya ada yang kayak gue bilang, misalnya dia jalan sama orang lain yang mungkin gue nggak kenal anaknya, gue juga nggak tahu background keluarganya, hati gue juga nggak enak, mungkin gue akan ngomong gitu pasti gitu. Karena saat ini bukan orang asing atau Mm-mm, mm-mm, gitu. ketakutan Kak Samuel yang paling besar, Hmm? ketakutan Kak Samuel yang paling besar menjadi single parent apa sih? Dengan semakin bertambahnya umur kita, semakin bertambahnya umur kakak, dia apa ketakutan? Takutan ya? Enggak sih. Karena gue cukup yakin dengan apa yang gue tanamkan ke dia selama ini, walaupun dia sedang lagi ABG sekarang, gue yakin pada suatu saat nanti, walaupun dia udah punya suami nanti pun, dia akan tahu dari dia kecil sampai ke pelaminan itu gue fight banget buat dia tuh, gue sangat yakin gitu. Nah kata kakak berarti kan juga sampai sekarang ini belum dulu untuk pasangan. Mm-mm. Kalau Cila sendiri di usia yang sudah beranjak remaja, itu ada omongan nggak ke Hmm. kasihan gitu mungkin Oh, kamu sendiri nah, ngomong enggak, ngasih energi lebih legowo iya. Mungkin kalau sekarang kan udah ABG. Sebelum beranjak ABG ya semua semua cewek yang lagi deket sama gua pun akan dibilangin jelek pasti gitu. Cuman sekarang lebih legowo. Enggak ngomong tapi mengeluarkan energi kalau oke, I'm a big girl now. You can get close with someone that yang baik buat lo gitu. ada omongan begitu udah bisa Enggak, maksudnya dia ngasih energi kayak gitu, cuman sebelum dia ABG ya semua cewek yang jalan sama gue pasti dibilangin jelek aja sama dia gitu. tapi bisa kamu bisa membaca nggak sih dia itu sebetulnya walaupun dia cuma kasih energi setuju atau enggaknya senang atau enggaknya bisa Ya, bukan gue nggak bisa ngasih energi, gue juga akan milih pasangan eventually yang pastinya
Cila akan setuju gitu. Nggak mungkin gue main sendiri gitu. Nggak bakalan terjadi dalam hidup gue gitu. Dan apa kriterianya Kak itu? Oh nggak ada. Gue tuh nggak ada sebuah kriteria entah rambut panjang, entah rambut pendek, entah gimana, nggak ada. Yang seenergi dan sefrekuensi aja sih gitu. Gitu. Maksudnya dekat-dekat ini mungkin atau ini sudah Saat ini nggak ada, kemarin-kemarin ada, cuman kalau emang gue tuh bener-bener nggak punya kriteria, tapi gue sangat bisa merasakan dan memutuskan apabila nanti ini nih orangnya gitu. Jadi kalau ditanya kriterianya gimana sih? Serius, nggak ada gitu kalau dari koneksinya antar pasangan kakak baru dengan anak tuh harus seperti apa? koneksinya. Ya dengan cara nanti mereka berinteraksi, gue akan memutuskan kalau oh nih kayaknya oke nih gitu. Kan kita kan orang tua, ya kita kan yang rawat anak dari kecil, kita tahu entah si anak sebenarnya pura-pura baik atau si calonnya pura-pura baik, kita tuh punya insting lah, some reason lah gitu. Tapi untuk selama ini mungkin ya sebelum-sebelumnya gimana sama Cila? Kebetulan dari dia kecil ke beranjak ABG, kebetulan nggak sebanyak itu juga sih. Jadi ada beberapa dan dia masih di transisi yang kecil ke ABG, jadi masih kayak iya iya enggak iya gitu. Jadi gue juga cuman dari guanya juga emang dari kitanya, dari kaminya juga nggak berlanjut. Jadi ya udah sih gitu. Jadi ini bukan masalah Cilanya oke atau enggak. Emang dari kaminya juga nggak berlanjut gitu. Tapi bahagia nggak sih kan menjalani hidup sebagai seorang suami sekarang? Bahagia banget, banget. Banget. Mm-mm. Apa sih yang bikin sangat bahagia melihat apa di seluruh kehidupan ini? Ya satu pastinya gue punya Cila yang very beautiful dan very talented girl. Dan maksudnya ya pengalaman dari divorce kemarin, gue juga nggak terlalu didonder, nggak terlalu jadi gue bisa free-nya as a free man ya, bukan free gue mau ngapain aja gitu, enggak. As a free man nggak ada yang mengganggu gitu loh. Dan gue kan olahragawan aktif juga, jadi gue juga happy dengan itu gitu loh. Nggak ada yang ganggu, nggak ada gangguan gitu. Nah kalau oke terakhir kalau misalnya Gue baru mau bilang nih tayangan berapa menit sih. kalau misalnya pilihan tadi ya antara pasangan baru mencari pasangan baru dan kemudian anak semua tawain Mm-mm. kakak pilih siapa? Ya pasti Cila, karena kalau pasangan udah oke pun sama guanya, tapi nggak oke sama Cila, will be disaster gitu. Tapi kalau Cila yang ngomong nggak oke, gue bisa bilang sorry. Walaupun gue secinta itu, bisa gue kayak sorry, anak gue nggak oke sama lo, gitu. Ya gitu aja sih, simpel aja. Ya.